Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari kelompok SPT, di mana dalam kelompok ini dengan saya sendiri, Oben Hart, Alianto Pasaribu, Jeremy Marcel Prapaska Manulang, Alberto Napipitupulu, Firman Bintang Rosoid. Di sini kami ingin menjelaskan tentang penjelasan kami tentang SPT. Arsitektur client server dan sistem terdistribusi yaitu eksplorasi mendalam tentang bagaimana sih model arsitektur dan klien server tradisional hingga sistem terdistribusi modern seperti cloud, fog, edge, computing, IoT, dan blockchain. Memahami evolusi dan karakteristik masing-masing arsitektur sangat penting dan merancang sistem yang efisien dan scalable. Dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Masuk ke bagian single tier architecture. Nah, untuk karakteristik utamanya, pastinya semua proses dan data terletak 100% di server. Klien hanya berfungsi sebagai terminal tampilan tanpa logika bisnis sama sekali. Model ini populer di era mainframe computing. Nah, ada ada IBM Z OS IBM Z atau OS mainframe. Nah, ini adalah sistem core banking BCA atau BRI versi lama menggunakan 3 3270 terminal untuk jadi teller. Nah, terminal hanya melakukan input dan output teks, sementara semua transaksi saldo atau transfer ataupun validasi diproses penuhnya di mainframe ya. Nah, lalu ada Cybre Terminal System. Nah, ini adalah sistem reservasi maskapai lama yang digunakan agen perjalanan. Terminal berbasis command text dengan server pusat mengelola seluruh jadwal penerbangan, ketersediaan kursi dan proses bookingnya. Nah, masuk ke selanjutnya. Ada 2-tier architecture. Nah, 2-tier architecture ini bisa dibilang memisahkan klien dan database server. Nah, klien berisi user interface dan logika aplikasi, sementara server hanya mengelola database. Klien melakukan query langsung ke database tanpa lapisan aplikasi di tengah. Ini ada Mocha Post Desktop. Ini aplikasi kasir berbasis Windows dengan database lokal atau MySQL ataupun PostgreSQL. Di sini klien desktop langsung melakukan query ke database untuk transaksi penjualan, inventory, dan laporan tanpa server aplikasi terpisah. Juga ada CMRS lokal. Ini adalah sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis desktop. Ini menggunakan Java atau .NET. Ya, dengan database server tunggal. Aplikasi mengelola pendaftaran pasien, rekam medis, dan billing dengan koneksi langsung ke database. Nah, lalu selanjutnya ada three-tier architecture. Di sini eh, terdiri dari 3 lapisan ya. Dan lapisan paling luar itu lapisan data, lalu ada application layer, juga ada presentation layer ya. Tiga. Nah, untuk lapisan data ini adalah database dan penyimpanan persisten. Untuk lapisan aplikasinya atau application layernya itu API backend dan logika bisnisnya. Lalu lapisan presentasi ini untuk browser dan aplikasi mobile. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya itu ada arsitektur jenis cloud computing. Mana di sini pertama itu ada perangkat pengguna di mana permintaan itu dikirim dari browser atau aplikasi si pengguna. Kemudian ada internet, arsitektur internet di mana ini merutekan trafik ke endpoint dari cloud. Terus ada arsitektur load balancer di mana fungsinya itu untuk mendistribusikan beban ke server aplikasi. Selanjutnya ada server dan penyimpanan. Jadi proses aplikasi tadi itu disimpan ke storage dan database. Next. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya arsitektur fog computing. Nah, mana fog computing ini fungsinya itu untuk memperluas cloud computing dengan menambahkan layer komputasi di edge network. Nah, analisis data dilakukan lebih dekat dengan sumber data untuk mengurangi latensi dan bandwidth usage ke cloud. Nah, seperti tadi dia itu menggunakan menambahkan layer. Di sana ada layer sensor sebagai pengumpul data lapangan. Terus ada fog gateway
Itu untuk memproses lokal dan agregasasi. Kemudian ada cloud control, mana itu fungsinya untuk analitik pusat dan penyimpanan. Lalu ada itu smart traffic light system. Contohnya itu ada smart, contoh penerapannya ada di, contohnya itu ada smart traffic light system, mana Cisco Fognotes memproses data traffic real time di level kota. Nah, putusan pengaturan laporan itu dilakukan secara lokal, sementara data agregat dikirim ke cloud untuk optimasi yang jangka panjang. Kemudian ada juga di implementasikan ke yang namanya Smart Factory Monitoring, di mana Siemens Fognote memantau mesin produksi secara real time. Analisis prediktif maintenance dilakukan di fog layer, di mana untuk mencegah downtime dengan respon cepat tanpa terganggu koneksi cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita masuk ke dalam arsitektur edge computing. Jadi yang pertama itu edge computing itu adalah konsep pemrosesan data yang dilakukan langsung di perangkat atau sangat dekat dengan sumber data. Jadi berbeda dengan cloud computing yang biasanya memproses data di server pusat, edge computing melakukan komputasi langsung di endpoint atau device itu sendiri. Jadi keunggulan utama pendekatan ini adalah latensi yang lebih rendah, respon yang lebih cepat, serta penggunaan bandwidth yang lebih efisien karena tidak semua data perlu dikirim ke cloud. Jadi contoh penerapannya itu ada pada CCTV face recognition, yang dimana kamera AI modern sudah dilengkapi dengan prosesor AI bawaan, sehingga proses pengenalan wajah bisa dilakukan langsung di kamera, dan data hanya dikirim jika diperlukan. Sehingga proses lebih terjaga dan respon sistem lebih cepat. Baru yang kedua itu adalah Tesla Autopilot. Jadi mobil Tesla itu memproses data dari sensor seperti kamera, LiDAR, dan radar langsung di komputer onboard kendaraan. Jadi keputusan berkendara bisa diambil dalam hitungan milidetik tanpa harus bergantung pada koneksi internet. Lalu komponen arsitektur edge computing itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah sensor dan kamera yang berfungsi sebagai mengumpulkan data secara real time. Lalu perangkat edge, yaitu tempat pemrosesan awal data dilakukan. Lalu prosesor AI yang digunakan untuk analisis atau inferensi langsung di perangkat. Lalu konektivitas opsional ke cloud yang biasanya hanya untuk penyimpanan atau analisis lanjutan. Lalu yang terakhir itu ada pembaruan model dan sinkronisasi untuk memastikan sistem tetap up to date. Semua komponen ini membentuk aliran data edge yang memungkinkan sistem bekerja cepat, efisien, dan responsif. Next. Next, pada bagian ini kita masuk ke dalam arsitektur Internet of Things atau IoT. Jadi IoT itu merupakan konsep di mana perangkat fisik terhubung ke internet untuk melakukan monitoring dan kontrol secara otomatis. Perangkat tersebut bisa berupa sensor, kamera, smart home device, maupun perangkat industri. Jadi dalam arsitektur IoT ini biasanya ada beberapa lapisan utama, yaitu yang pertama device atau sensor layer, yaitu perangkat fisik yang mengumpulkan data seperti suhu, kelembapan, gerakan, atau cahaya. Lalu yang kedua itu ada gateway atau network layer, yang itu fungsinya sebagai mengirim data dari perangkat ke internet. Lalu yang ketiga itu ada platform atau cloud layer, di mana tempat data disimpan, dianalisis, dan diproses. Lalu yang terakhir itu ada application layer, yaitu tempat data disimpan, yaitu aplikasi yang digunakan user untuk melihat data atau mengontrol perangkat. Jadi contohnya itu seperti pada Google Nest Smart Home yang memungkinkan kita mengontrol lampu, keamanan rumah, atau suhu ruangan dari smartphone. Selain itu juga ada smart farming yang memanfaatkan sensor cuaca dan kelembapan tanah untuk meningkatkan hasil pertanian secara otomatis. Jadi keunggulan IoT ini adalah efisiensi, otomatisasi, dan monitoring real time. Tetapi tantangannya ada pada keamanan data dan konsumsi energi perangkat. Next. Lalu selanjutnya itu ada arsitektur blockchain network. Blockchain adalah teknologi sistem terdistribusi yang menyimpan data dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung atau disebut chain. Data yang sudah masuk ke blockchain sulit diubah, jadi sehingga sistem ini bersifat transparan dan aman. Jadi dalam jaringan blockchain itu ada beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama adalah data disimpan di banyak node dan bukan hanya satu server. Lalu yang kedua, setiap transaksi harus melalui proses konsensus antar node. Lalu yang terakhir itu sistem tidak memiliki single point of failure, jadi lebih tahan terhadap gangguan. Lalu contoh penggunaan blockchain antara lain itu adalah cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum, lalu smart contract, terus supply chain tracking, lalu yang terakhir adalah sistem keamanan data digital.
Jadi karena sifatnya yang immutable dan terdesentralisasi, blockchain banyak digunakan untuk sistem yang membutuhkan transparansi dan keamanan tinggi. Lanjut. Jadi bagian terakhir ini adalah ringkasan beberapa arsitektur sistem terdistribusi. Jadi secara umum ada beberapa model arsitektur yang sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah client server tradisional. Jadi ini model paling umum dan diminta klien meminta layanan ke server. Contohnya itu email, sistem akademik, atau aplikasi web biasa. Lalu yang kedua itu cloud computing, yaitu data dan aplikasi disimpan di cloud sehingga bisa diakses dari mana saja. Contohnya Google Drive, Netflix, atau layanan streaming. Lalu yang ketiga adalah fog dan edge computing, yaitu pemrosesan data dilakukan lebih dekat ke sumber data untuk mengurangi latensi. Contohnya smart traffic dan kendaraan otonom. Baru selanjutnya yang terakhir itu adalah Internet of Things atau IoT. Ekosistem perangkat terhubung yang saling bertukar data secara otomatis seperti smart home atau smart farming. Lalu yang terakhir itu adalah blockchain, itu seperti Bitcoin, Ethereum, Decentralization Trust, dan transparency. Jadi pemilihan arsitektur ini biasanya dipilih tergantung kebutuhan sistem seperti skalabilitas, keamanan, dan kecepatan akses, dan kompleksitas ke aplikasi. Oke, sekian terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata